Oke, selamat malam ya untuk kepada teman-teman semua. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada teman-teman sekalian, karena sudah berkenan untuk mengikuti wawancara kecil ini ya. Nah jadi, sebelumnya mungkin kita perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Jadi mungkin dari teman-teman nanti perkenalkan dirinya itu dari nama, profesi, dengan kepercayaan masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Ananta? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananta, profesi saya mahasiswa, agama saya beragama Islam. Oke. Oke, selanjutnya mungkin dari Raj? Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Rats, profesi saya juga sebagai mahasiswa dan agama yang saya anuti yaitu agama Hindu. Oke, Hindu ya. Oke, selanjutnya dari Otonius. Oke, halo semua. Perkenalkan nama saya Octonius Jevanya Simalungkait. Profesi saya sebagai mahasiswa dan saya menganut agama Kristen Protestan. Oke, Kristen Protestan ya. Oke, selanjutnya dari Kendi mungkin. Oke, halo semuanya. Oke, nama saya Kendi Tandrian. Oke, sama seperti kalian semua, saya mahasiswa juga dan kebetulan di sini saya agama Konghucu. Oke, Konghucu ya. Oke, yang terakhir Erik. Nama saya Erik, sebagai mahasiswa juga dan saya mengenal agama Buddha. Buddha ya. Oke, mungkin akan saya mulai ya untuk wawancaranya. Jadi, untuk soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang makna agama? Nah, mungkin dari Ananta duluan, boleh? Oke, baik, terima kasih Yang Mulyadi. Nah, jadi sebenarnya makna agama itu kan artinya cukup luas sebenarnya. Nah, mungkin menurut saya sendiri, agama itu bisa menjadi panduan kita dalam menjalankan kehidupan kita. Seperti memberikan nilai moral, mengajarkan nilai moral, maksud saya, kemudian nilai etika, kemudian nilai-nilai lainnya yang dipergunakan untuk kehidupan kita sehari-hari agar hidup kita itu lebih harmonis lagi ke depannya gitu. Oke. Gitu. Dari Kendi? Jadi menurut saya agama itu sebenarnya semuanya itu konsepnya sama. Kita diajarkan untuk berbuat baik sesama gitu. Oke, tapi caranya saja yang berbeda. Mungkin dari kalau misalnya contohnya dari misalnya saya Konghucu ya dengan agama Kristen, memang sama-sama mengajarkan hal yang baik gitu, mengajarkan bahwa umatnya harus berbuat baik, cuma ya dengan cara-cara yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Mungkin dari Erik, seperti gimana makna agama menurut Erik? Saya sih sepertinya akan mirip seperti punya Ananta ya. Agama itu seperti paduan gitu sebagai patokan moral untuk kita. Jadi saat berinteraksi atau saat bersosialisasi dengan orang gitu, kita menerapkan nilai-nilai yang baik gitu sesuai dengan moral dan agama yang diajarkan. Mungkin seperti itu. Oke. Mungkin dari Raj, gimana? Oke, kalau dari saya sendiri ya konsep agama itu benar-benar luas ya seperti yang tadi telah di-mention oleh Ananta. Jadi kalau menurut saya tuh agama tuh kayak dapat kita artikan sebagai acuan untuk sistem kepercayaan maupun praktek untuk membimbing individu dalam mencapai kebahagiaan dan kedamaian dalam dirinya sendiri gitu. Jadi agama itu dapat kita gunakan tuh sebagai panduan gitu dalam hidup. Nah, jadi tadi juga sudah di-mention oleh Erik dan Ananta, jadi agama juga dapat membantu kita kayak panduan sebagai moral, terus kita ada nilai-nilai yang membentuk hidup dari pandangan dunia seseorang gitulah. Pokoknya menurut saya pribadi gitu intinya agama itu sebagai panduan hidup kita gitu, supaya kita tetap menjadi pribadi yang baik. Oke, mungkin dari Otonius? Oh, oke, oke. Oke, jadi kalau menurut saya ya, jadi secara simpelnya itu makna agama itu sebagai pemandu ya, pemandu bagi umat-umat agama tersebut. Jadi intinya sebagai pemandu lah, pemandu bagi mereka. Oke. Saya Gitu, lanjut gitu. ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi, mengapa teman-teman memilih agama dari teman-teman masing-masing? Mungkin bisa dari Ananta duluan? Oke, baik. Waduh, ini kalau pilih ini sih saya sebenarnya nggak milih ya, cuman kan memang biasa agama itu kan bersifatnya turun-temurun ya. Jadi kita dilahirkan orang tua dari misalnya agama Islam ya, karena saya agama Islam kan, jadi otomatis saya agama Islam seperti itu. Nah, tapi bagi saya kenapa saya memilih agama saya Islam ya. Yang pertama itu ya memang karena orang tua saya pertamanya Islam seperti itu. Jadi otomatis saya juga Islam seperti itu sih. Oke, terima kasih Ananta ya. Mungkin Oke. dari Erik? Waduh, menurut saya sih sepertinya sama juga sih karena
diturunkan gitu dari orang tua. Tapi kalau disuruh untuk orang ini, saya kayaknya tetap akan menetap di agama Hindu dah. Saya tidak memiliki rasa tidak nyaman gitu, jadi akan saya lanjutkan saja. Mungkin dari Candy gimana? Kenapa memilih agama Konghucu? Nah, kalau Konghucu itu kan pada dasarnya itu kan mengikuti tradisi Tionghoa ya. Dan kebetulan kan saya orang Tionghoa juga nih. Nah, otomatis kan nyambung nih. Nah, bapak saya dari Konghucu, mama saya punya tradisi Tionghoa juga gitu kan. Yang jadinya otomatis saya Konghucu juga. Oke, dari Otonius gimana? Kenapa memilih agama Kristen, yang Protestan ya? Tadi ya. Oke, jadi kalau untuk diri saya yang kecil dulu, mungkin sama seperti yang dibilang Ananta tadi, alasannya karena turun-temurun. Nah, tapi kalau untuk yang diri saya sekarang, saya percaya apa yang diajarkan oleh agama saya yang sekarang ini, itu ya benar, karena kan dasarnya itu kasih. Ya. Jadi karena itu agama ini ya, saya percaya sama setiap ajaran yang diberikan. Oke. Oke, dari Rats gimana? Kenapa memilih agama Hindu? Oke, kenapa saya memilih agama Hindu? Sebenarnya jawaban saya pasti akan mirip sama semua teman-teman yang lain sih. Karena faktor keturunan juga. Karena ya orang India sudah pastinya agamanya itu agama Hindu gitu. Jadi saya lanjut ke pertanyaan nomor 3. Nah, jadi apa yang menjadi peran atau fungsi agama itu di dalam hidup teman-teman? Nah, mungkin bisa dimulai dari Erik duluan. Kalau bagi saya, ini berfungsi sebagai pedoman hidup sama moral sih, seperti yang diajarkan. Ada yang diajarkan seperti, eee, kamu akan mendapatkan apa yang kamu lakukan. Kayak macam, apa yang kamu perbuat itu nanti pasti ada balasannya, seperti itu. Mungkin selanjutnya untuk Ananta gimana? Agama itu bisa menjadi pedoman hidup kita gitu. Jadi kita itu tidak tersesat di jalan lah ibaratnya. Jadi kita juga menjalankan hidup itu ya dengan baik-baik gitu. Nah, kemudian agama ini kan mengajarkan tentang etika dan sopan santun ya. Karena kan di zaman sekarang ini etika dan sopan santun itu kan sangat perlu ya. Baik kita di kehidupan pada saat bekerja maupun bermasyarakat dengan masyarakat sekitar. Jadi ya kita seperti menghargai orang yang lebih tua maupun teman-teman kita lah gitu. Oke. Mungkin dari Candy gimana? Peran fungsi agama dalam hidup Candy gimana? Oke, bentar ya. Oke, mungkin kalau Konghucu itu identik dengan menyembah ya gitu ya. Kayak kita itu tiap tiap hari ada menyembah dewa tanah, dewa langit gitu ya. Nah, itu kebanyakan dari orang-orang Konghucu itu mengharapkan perlindungan gitu dari dewa-dewa seperti itu. Nah, tapi untuk saya pribadi ya, saya itu menganggap hal seperti itu sebagai sarana relaksasi untuk saya sendiri gitu. Jadi setidaknya memberikan hati yang nyaman gitu terhadap diri sendiri dan juga keluarga ya, berharapnya sih seperti itu. Nah, itu sih fungsi agama secara singkat ya dari Konghucu sih seperti itu menurut saya. Oke, mungkin dari Rats, fungsi agama di dalam hidup Rats gimana? Oke, jadi seperti yang tadi telah saya sampaikan. Nah, jadi peran dan fungsi agama dalam hidup itu dapat kita gunakan tuh sebagai panduan ataupun guidance dalam hidup kita. Nah, panduan-panduan itu seperti apa? Ada banyak tuh. Ada misalnya panduan moral, etika, dan nilai-nilai yang membentuk sikap dari seorang manusia dari individu itu sendiri gitu. Nah, jadi di satu sisi yang lain, agama itu juga dapat memberikan kedamaian gitu dalam hidup seseorang gitu, serta memberikan kebahagiaan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna gitu. Jadi ya intinya gitu deh, agama itu dapat kita gunakan sebagai panduan dan guidance untuk mencapai kedamaian dalam hidup kita gitu. Dari Otonius gimana? Peran dan fungsi agama dalam hidup Otto? Oke, jadi yang jelas peran dan fungsi agama itu ada banyak sekali ya, tapi saya cuma bisa sebutin satu aja, yaitu sebagai pilar, bisa dibilang sebagai pilar di hidup saya. Nah, jadi sebagai contoh nih, misalnya saya ada masalah kan, lagi di titik-titik paling terendah. Nah, jadi saya diajarin di agama saya bahwa Tuhan itu selalu ada sama saya. Nah, jadi walaupun sesulit apapun masalahnya, pasti selalu ada pilar yang menopang. Seperti itu. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Jadi, bagaimana pandangan teman-teman terhadap agama yang lain? Mungkin bisa dimulai dari Candy duluan.
Mungkin yang ini sudah saya jelaskan di awal ya, bahwasannya ya, semua agama itu basically, mengajarkan umatnya untuk berbuat baik, oke. Itu pilar utamanya, oke. Nah, jadi dengan adanya agama-agama yang lain, otomatis kan kita punya banyak resource kita ya, kita punya banyak keberagaman di dalam ini contoh kasusnya itu di Indonesia gitu ya, atau di dunia juga sama, agama yang banyak itu memberikan keberagaman, seperti itu. Jadi banyak variasi-variasi yang kita bisa raih gitu, seperti itu. Oke, mungkin dari Ananta? Pandangan saya terhadap agama lain ya, sama seperti Candy ya. Tadi saya juga udah jelaskan bahwa semua agama itu mengajarkan yang namanya kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan. Jadi seperti Indonesia juga kita ada 5 atau 6 agama yang diakuin. Nah, tapi saya yakin semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Oke, mungkin dari Otonius gimana pandangan Otto terhadap agama lain? Gimana ya bilangnya ya? Kurang lebih sudah dijelaskan semua sama Candy tadi. Dibilang kan, jadi intinya kembali lagi ke awal. Bahwa semua agama itu kan pastinya mengajarkan yang baik ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang buat sesuatu yang jahat gitu, kita nggak bisa salahin agamanya juga. Oke. Dari Erik gimana Hmm, pandangannya? bagi saya sih semua agama itu indah ya. Kayak mereka ajarannya kan berbeda semua tuh, tapi intinya ini ajarannya ingin mengeluarkan umatnya itu dari kesengsaraan. Kayak indah aja gitu. Oke, dari Rats gimana pandangannya? Kalau menurut saya pribadi itu kan jadi kita harus menghormati ya, jadi setiap keyakinan dan agama dari orang lain. Karena pada dasarnya meskipun nilai-nilai yang diajarkan dalam agama kita masing-masing itu berbeda, namun tujuan akhir dalam nilai-nilai tersebut itu sama, yaitu untuk melakukan kebaikan gitu. Jadi oleh karena itu saya percaya bahwa kita sendiri sebagai individu itu harus menghormati setiap keyakinan dan agama dari orang lain gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, sudahkah dari teman-teman melakukan apa yang menjadi tujuan agama dari teman-teman? Kalau iya, sebutkan contohnya. Nah, itu mungkin dari Ananta dulu. Oke, jawabannya tentu saja belum. Tapi bukan semua berarti belum. Ada beberapa yang udah, ada beberapa yang belum gitu. Nah, mungkin kalau yang udah itu ya seperti kita menjalankan kegiatan kewajiban agama ya. Kalau di Islam itu kan seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Nah, itu ya alhamdulillah sudah dijalankan gitu. Namun ada yang belum, walaupun kadang bolong-bolong kan. Oke, mungkin dari Otonius? Oke, jadi sebenarnya kebanyakan ya mungkin bisa dibilang kebanyakan masih belum ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apa yang udah itu, ya mungkin yang bisa saya bilang enggak balas dendam sih, lebih tepatnya kayak contohnya gini, di Alkitab ada dibilang kan, jika pipi kananmu ditampar, nah jadi berikan pipi kirimu. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah salah satu yang mungkin yang sudah bisa saya lakukan lah. Jadi masih banyak juga sih sebenarnya yang belum bisa, masih banyak sekali. Nah, namanya juga manusia, Mas. Dari Rats? Oke, kalau saya sendiri mungkin sebagian, mungkin mostly saya hampir menjalani semua kewajiban-kewajiban dari agama saya ya. Misalnya itu kalau di agama Hindu kan tuh lebih diajarkan bagaimana cara kita mencapai kedamaian. Nah, kedamaian dimaksud itu kita harus mencapai namanya moksa gitu. Jadi cara mencapai moksa itu kita harus melakukan beberapa upaya. Misalnya seperti yang telah saya lakukan tuh saya sering yoga, meditasi, dan melakukan puja. Puja sendiri tuh kayak penyembahan kepada dewa-dewa gitu. Jadi saya juga ikut dalam acara keagamaan seperti misalnya Taipusam gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah saya melakukan, benar-benar sudah melakukan dari tujuan agama saya, itu jawabannya mostly sudah gitu. Oke, dari Candy mungkin? Oke, kalau tujuan dari agama, saya bilang mostly iya, oke. Ini aku sebutin satu-satu aja ya. Contohnya seperti ini, ada yang namanya cinta kasih, ada yang namanya kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, dan juga dapat dipercaya. Oke, kalau misalnya kita urutkan dari ini semua, oke, kebanyakan umat pasti bilangnya sudah, gitu ya. Cuma pertanyaan sebenarnya adalah apakah kita masih bisa mempertahankan yang sudah kita jalani ini? Nah, itu pertanyaan sebenarnya. Kan kita akan menjalani ini selama kita masih hidup.
gitu ya. Nah, kalau ditanya apakah sudah sampai saat ini, pasti bilangnya sudah gitu. Nah, apakah sampai akhir hayat nanti masih dilakukan? Nah, itu jadi pertanyaannya yang belum bisa dijawab sampai sekarang, begitu. Oke, dari Erik gimana? Kalau pribadi saya sendiri sih, belum semua sih terjalankan, tapi setidaknya belum melenceng lah, belum melakukan larangan-larangan gitu seperti tidak membunuh, mabuk-mabukan, mencuri, dan lain sebagainya, setidaknya saya belum gitu. Kalau soal ibadah itu saya agak jarang ya ke wihara gitu, tapi saya masih ada, apa sih, kayak kalau ada hari besar atau apa itu saya masih ada mengikuti. Rutininya cuman itu. Oke, itu dari Erik ya berarti ya. Oke, mungkin sampai di sini saja sesi wawancaranya. Nah, untuk waktunya saya ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman semuanya. Oke, sampai jumpa lagi di lain waktu ya teman-teman ya. Oke.